Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Bupati Kota Tengah beserta jajaran yang telah hadir di tengah-tengah. Hadirin bahwa Kota Timur ini ada 18 kecamatan kandang, ada topografi ini dibagi 3 kelompok. Kalau kita ini di sini ada di Sanata Utara namanya, itu daerah kota, pusat pemerintahan. Kalau perbatasan Bontang itu ada Teluk Pandang, masuk ke sini ada Sanata Selatan dan sekarang Sanata Utara. Terus ada organisasi ini sebagai tempat kepada kita berhimpun, berdiskusi, memberikan kontribusi kepada pemerintah. Karena biarkan adik-adik HMI dan Kohati yang bergerak dalam sisi idealisme, tapi kita memberikan masukan berkaitan dengan solusi-solusi pada pemerintah daerah dan daerah-daerah di mana kita ada pada hari ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dan nanti pada menjaga eksistensi kami, maka kita harus menjaga eksistensi HMI. Karena tidak akan ada gunanya kita membanggakan diri eksis kaminya kalau kemudian tidak jaga HMI dan kemudian HMI-nya mati, tinggal tunggu kapan kita mati. Nah, jadi salah satu tugas utama kami adalah memastikan bahwa eksistensi HMI itu ada. Bagaimana cara menjaga eksistensi HMI? Maka kita harus juga memastikan ruhnya HMI itu terus tetap berjalan. Apa ruhnya HMI? Itu adalah pengkaderan. Jadi kita harus bisa menggaransi bahwa perkaderan HMI itu harus tetap berjalan, baik secara kuantiti maupun quality. Saya sering mengibaratkan HMI itu sebagai sumber mata air kita. Ya. Jadi kalau kita memastikan HMI eksis, maka sumber mata air itu harus kita tetap jaga, tetap terus mengalir. Jangan sempat berhenti. Kalau berhenti, maka kemudian nanti akan, kalau di hulunya berhenti, maka di hilirnya tinggal buang berhenti. Yang kedua, kita harus memastikan menjaga mata air ini tetap jernih, tidak kotor, tidak keruh, tidak terkontaminasi. Karena kalau di hulunya kotor, hulunya terkontaminasi, maka makin lama makin keruh, makin kotor nanti di hilir. Jadi kalau adik-adik kita di HMI ini diajarin hal-hal yang tak benar di hulu, maka nanti akan makin tidak benar nanti dia di ujung hilir. Nah, karena di sini ada adik ekonomi yang bicara. Jangan mentang-mentang saya ngomong kayak begini, itu semua tak jauh kami. Kita tidur saja, nggak begitu. Nah, jadi bangunlah hubungan yang baik antara HMI dan kami. Tidak bisa diartikan kemudian kami punya concern dengan perkaderan HMI, maka lantas didefinisikan HMI tidak independen. Jadi adik-adik HMI di cabang sampai Komisirat harus bekerja keras terus untuk merekrut sebanyak mungkin kader-kader yang berkualitas, dan kemudian kami akan mensupport pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Yang kedua, kami ini sudah menjadi ormas.
yang besar juga. Kalau kita mengetahui HMI itu adalah organisasi tertua dan terbesar, organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia. Kami pun juga termasuk salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang juga termasuk terbesar sekarang. Nggak bisa dipungkiri, memang betul ormas Islam terbesar itu adalah Nahdlatul Ulama, yang tertua juga ada Muhammadiyah, ada Al-Jamiah Al-Wasliyah yang mereka berdiri tahun 1912, 1926, 1930. Tapi walaupun kita berdiri 1966, kami ini, tapi jumlahnya juga sudah besar. Ya. Konon sudah ada yang mulai menghitung-hitung, jumlahnya 2,5 juta. Ya, alumni kita ini berjumlah, keluarga besar kita ini jumlahnya 2,5 juta. Jadi dia sudah bisa masuk kategori ormas. Nah, sebagai sebuah ormas, tentu kita harus juga punya tanggung jawab yang besar, namanya organisasi kemasyarakatan. Tanggung jawab besar organisasi kemasyarakatan itu harus hadir senantiasa di tengah-tengah masyarakat. Dia harus punya peran, harus punya kontribusi dari segala aspek kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ormas atau kami ya tidak peduli, eksklusif, tidak mau berinteraksi, tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungannya, maka itu kemudian juga akan mengerdilkan kami itu sendiri, mengerdilkan kami sebagai sebuah ormas. Nah, syukur alhamdulillah ya, ketua kami di Kota Timur ini adalah Wakil Bupati. Ini salah satu yang bisa menunjukkan tidak akan karena melekat sudah. Ya, apalagi di era sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada lagi alasan orang bermasalah dengan komunikasi. Kalau dulu waktu zaman saya mahasiswa suka demo, ya melakukan aksi, alasannya itu susah komunikasi, ada hambatan komunikasi. Ya, aksi demonstrasi terjadi karena memang tidak tersalurkan aspirasi, tidak tersalurkannya kepentingan, tidak terkomunikasinya semua masalah-masalah ini terjadi yang ada di masyarakat. Nah, dengan di era sekarang nggak ada alasan. Ya, semua kita hari ini minimal punya satu alat komunikasi. Ada nggak kira-kira di ruangan ini yang tidak punya gadget? Nah, bahkan mungkin lebih dari satu, 2 dan 3. Nah, jadi kalau ketua kami-nya tidak kepala daerah saja, itu tidak ada alasan untuk tidak bisa berkomunikasi, apalagi ketua kami-nya langsung juga bagian dari kepala daerah. Gak ada alasan untuk tidak berkomunikasi. Jadi artinya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, di lingkungan kami, itu harus bisa kelihatan peran dan kontribusi kami terhadap mereka, masyarakat. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tentu kita ingin menjadi kekuatan yang terdepan, ya, untuk menghadapi semua perubahan-perubahan tantangan yang terjadi. Jadi kalau tadi saya membicarakan catatan pertama, catatan yang kedua itu adalah bagaimana organisasi ini, baik HMI dan kami, ya, dikerjakan business as usual, sebagaimana biasanya saja. Sebagai organisasi mahasiswa terbesar HMI harus ada kaderisasi, harus mengembangkan diri. Kami sebagai ormas harus memberikan kontribusi, itu business as usual. Tapi tentu kita di HMI diajarkan menjadi pionir-pionir, menjadi orang-orang yang terdepan. Ya, tadi disebutkan lengkap, diuraikan dalam doa tadi. Terciptanya insan akademis, tercipta pengabdi yang menafaskan Islam dan ikut bertanggung jawab
menjadikan masyarakat adil dan makmur diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terciptanya insan akademis, pencipta pengabdi, insan akademis pencipta. Jadi kita harus menjadi yang terdepan. Nah, untuk menjadi yang terdepan, maka kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru, menciptakan kreativitas, menciptakan kreasi-kreasi baru. Harus menjadi orang yang kreatif, sehingga kita memang bisa membawa perubahan-perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang sedang menghadapi era semesta digital. Jadi perubahan-perubahan